Ya. Saya pernah berdialog dengan teman saya, Ustaz. Teman saya Wahabi, kan. Jadi mereka mengatakan membantah Sufi ini dengan beralasan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan asas Sufi itu jahul, asas tasawuf al-kasul, al-kasul, ya. Oke. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah benar Imam Syafi'i berkata seperti itu, dan kalau benar tasawuf yang bagaimana yang dimaksud oleh Imam Syafi'i? Baik, bagus, ya. Itu pertanyaan yang lebih berbobot, ya. Ada kawan-kawan kita yang anti tasawuf menggunakan kalam Imam Syafi'i untuk menghantam tasawuf. Untuk menghantam tasawuf. Apa kalam Imam Syafi'i? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Dalam manaqib kitab, jangan-jangan kawan tu tak tahu kitab Manaqib Syafi'i kan? Punya tak kawan tu kitab Manaqib Syafi'i? Jangan-jangan dapat dari Google. Karena dapat dari Google nggak faham maksud Imam Syafi'i, sebab kitabnya setebal itu. Dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, coba kena-kena. Siapa mengarang kitabnya? Al-Baihaqi. Dan diulang kembali oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Cuma kasus yang begini itu diriwayatkan dengan jelas oleh Al-Baihaqi. Jadi beliau melihat ada sufi, tapi sufi palsu, mutasawwif, tapi disebut itu kalimatnya sufi. Orang yang bersembunyi dengan tasawuf padahal dia aslinya pemalas untuk tidak bekerja. Jadinya nak bekerja, alasannya nya sufi. Yakin kurang, doa kurang loh, zikir kurang loh, kasul. Kasul itu artinya pemalas amalan, pemalas bekerja, pemalas berzikir. Ya malas semua. Bapak Ibu percaya atau tidak, zikir dengan kerja itu sama hebatnya. Surat Waqiah dengan orang kerja 24 jam itu sama hebatnya. Kalau uji-uji keyakinan Pak, sama-sama hebatnya. Orang lagi sulit nih, baca Waqiah dengan yakin. Berapa yang dibutuhkan, berapa kali dia baca nanti ketahuan. Karena kami mengalami itu. Jadi itu bukan sufi yang asli, itu sufi yang nyamar. Zikiran jarang, tapi pakaian sufi. Dompet payah, karajo ndak ada. Zikirlah kurang, karajo ndak ada. Ditanya dia orang, "Bade engkau ndak bekerja?" Apa jawabnya? "Saya sufi." Maka Imam Syafi'i menyindir sufi-sufi palsu. Jadi mereka-mereka ini menggunakan satu riwayat tidak sesuai yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Imam Baihaqi kan menjelaskan, Imam Fakhruddin Ar-Razi nanti menjelaskan. Yang paling faham kalam Imam Syafi'i kan Syafi'i. Inilah hipokritnya mereka. Giliran bermazhab gak boleh ikut Syafi'i, giliran mau menghantam sufi pakai Imam Syafi'i. Nang kalau mak parinya aja, ya. Ini nak, Buya Habib, pakailah masker Buya Habib tu. Kau dikritik lu Buya Habib dorang kok. Di riwayat Imam Kusyairi sezaman Imam Al-Baihaqi, bahkan guru murid. Imam Kusyairi itu nulis kitab Risalah Kusyairiyah. Di belakang kitab, di akhir-akhir ada kisah antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, lalu ada seorang sufi yang asli. Sufi yang asli. Mungkin pernah kami hikayatkan di sini. Imam Ahmad mengatakan, "Ya Aba Abdullah, ya Muhammad bin Idris, Tuan Guru Muhammad bin Idris, ambo ingin menguji seorang sufiko." Sebab Imam Syafi'i pernah berkalam tadi sebelumnya, sufi itu pemalas, sufi itu jahul, jahil, tidak tahu dia dalil, kan gitu.
Tapi Imam Syafi'i ketika melihat sosok yang lewat, Imam Syafi'i mengatakan, la, ya. Jangan, hai Aba Abdullah, jangan wahai Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i dengan kasus yang berbeda, orang berbeda, beda sikap. Ada sufi palsu, ada sufi asli. Kok sufi asli nanti bu? Jangan salah, Imam Qushairi ahli hadis, Imam Baihaqi ahli hadis. Orang yang menggunakan riwayat beliau bukan ahli hadis. Oke, lewatlah orang itu, bertanyalah Imam Ahmad, ngetes, hei Sufi, apa pendapatmu jika seseorang sholat, dia bingung sholat zuhur, tapi bingung ini 3 rakaat atau 4 rakaat, kira-kira jawab apa? Kalau dia tolibin aja jawabnya ya. Sujud sahwi, sebelum sujud sahwi jadiin 3 dulu, berita baca lain, kan gitu. Itu jawaban fikih. Kalau jawaban hadis diriwayatkan dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat sahwi gitu. Maunya Imam Ahmad begitu. Tapi sang sufi yang asli, beliau menjawab dengan jawaban yang tidak terkira oleh Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, tuan guru Abu Abdillah, engkau kan orang alim. Kalau ada seorang murid lalai mengingat Allah, kurang mengenal Allah, ajarkan dia mengenal Allah, baru ajak sholat. Pingsan Imam Ahmad langsung. Fasaiqa Ahmad, Imam Ahmad langsung pingsan. Itu kalau Imam Ahmad karena kalbunya lembut, beliau pingsan. Ada beberapa orang berteriak. Itu tadi disuruh salah satu jamaah beliau, kita bahas tentang masalah la ilaha illallah, langsung keluar tuh ekstase kawan-kawan tuh. Itu bukan jin, itu normal, itu biasa. Kayak kita nonton bola lah, bola mau masuk ke dalam, ya, kira-kira begitu, ya.